Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah dengan NIM 20113441 Prodi S1 Informatika. Di sini saya akan melakukan wawancara guna melengkapi tugas UAS mata kuliah percakapan antar personal. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama seorang penulis dan kebetulan beliau adalah teman saya sendiri. Baiklah, langsung saja kita simak video berikut. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Kak kabarnya? Oh, baik, alhamdulillah. Boleh perkenalan dulu Kak sebentar? Eh, ini saya memakai nama anonim saja ya. Ya, Maksud perkenalkan untuk diri Anda. karya-karya saya. Oh, perkenalkan diri. Eh, Perkenalkan nama saya Ara. Saya sebagai penulis novel online. Hmm, Kira-kira udah berapa lama itu Kakak menulis novel? Eh, Kira-kira dari tahun 2018 Udah sampai cukup lama ya Kak ya. 2022. Eh, Lumayan kayaknya. Hmm, Baik, menurut Kakak sendiri itu apakah ada rintangan tersendiri saat menulis novel? Banyak, banyak sekali rintangannya. Salah satunya, biasanya paling banyak penulis itu mengalami writer's block. Apa writer's block itu sendiri Kak? Writer's block itu kayak kita misalnya nulis novel ya kan. Sudah Hmm. ngalir ceritanya, alurnya kan. Tiba-tiba ide di pikiran itu kosong. Stuck di Hmm. tempat gitu, nggak dapat ide, nggak dapat inspirasi. Jadi kalau untuk menulis biasanya itu susah. Jadi biasanya kadang-kadang penulis itu punya cara tersendiri untuk mengatasinya. Nah, Jadi, biasanya kan penulis punya cara tersendiri. Ada yang nonton drama, ada yang traveling, ada yang kembali buka-buka buku, ada yang nah, kalau untuk saya sendiri, biasanya saya hiatus dulu selama seminggu, paling lama sebulan. Itu ya agak-agak sulit sih menurut saya. baik. Menurut kakak sendiri, menyelip, eh sorry, sorry. Apakah kakak selalu menyelipkan pesan moral tersendiri melalui cerita yang kakak tulis? Kalau ada, Oh, pesan moral apa sih yang kakak ingin sampaikan? nah ini masalahnya saya penulis genre genre cinta anak muda ya. Oh iya, Jadi romance ya kak ya? kadang-kadang tuh romance. Jadi kadang-kadang tuh pesan moralnya tuh ada beberapa yang saya selipkan. Nah, berhubung salah satu buku saya yang paling banyak diminati itu kan ceritanya tentang cinta beda agama. Nah, dari situ ini ceritanya kan tentang gadis muslimah jatuh cinta sama cowok Konghucu. Jadi Ya. pesan moralnya dari situ ya jangan mencintai beda agama aja udah sakit. Udah sulit ya kak ya? Sulit. Eh, apa sih pendapat kakak mengenai banyaknya novel-novel jebolan Wattpad yang sudah diterbitkan? Eh, Bagus dari situ kan untuk perfilman di Indonesia jadi lebih menarik gitu dilihat kan. Jadi banyak banyak, banyak ide-ide bagus gitu. Kalau ada adaptasi dari novel sekarang kan banyak. Dari novel tun, Wattpad, kayak apa ya judulnya itu tuh? Lupa. Saya lupa aja judulnya. Antariksa. Itu cerita itu bagus loh. Cerita Antariksa itu ya kak ya? Ya, itu banyak diminati.
Terus masih banyak lagi yang mau diadaptasi dari situ. Terus selanjutnya, bagaimana sih cara kakak untuk membangkitkan feel adegan cerita romantis? Eh, Mana ya? Kalau saya pribadi, sesuai suasana hati ya. Sesuai Hmm, suasana. Gimana ya membangkitkannya tuh ya? Eh, Ya berjalan aja gitu. berjalan seiring. Gimana ya jelasinnya nanti dulu? Lebih ke ya suasana tadi. Kita meng- misalkan nulis novel kan. Nah, menyesuaikan pembaca suasana tadi, hati kakak ya. ya kalau misal ini kan fokusnya ke adegan romantis tadi. Nah, dari alur kita bikinnya itu gimana ya? Dari misal tokoh utama gitu, contoh ini contoh ya, contoh. Ya. Lebih lebih mudahnya ya kan. Kayak misal kita ambil contoh tokoh utamanya itu bertemu sama tokoh utama perempuan. Nah, dari situ kita bisa membangkitkan, oh makasih ya, membangkitkan adegan romantisnya. Hmm, baik. Menurut kakak sendiri, bagaimana sih cara membuat plot twist yang tidak mudah ditebak? Nah, kalau itu saya biasanya mencari ide sendiri, inspirasi sendiri. Kadang-kadang saya juga sering baca komentar-komentar pembaca saya. Dari situ kan bisa kita simpulkan, oh mereka mikirnya si tokoh utama ini alurnya ke sini. Pasti sudah pasti kan semua ikut kan pemikirannya sama kan. Nah, jadi kita cari pemikiran yang beda. Misal Baik, si baik. A, si A pasti episode depan kecelakaan. Ya. Nah, kita bikin plot twist-nya lain. Dia kecelakaan, tapi ada tapinya. Itu. Jadi pembaca tuh kalau membaca cerita tuh jadi lebih semangat gitu kan. Biasanya ada pembaca yang sekali membaca cerita datar gitu. Itu enggak bisa. Ya. Apakah riset itu penting sih menurut kakak? Lalu bagaimana cara kakak melakukan riset untuk keperluan cerita? Ah, saya ambil contoh cerita saya yang saya bikin tahun 2019. Ini cerita ini berfokus ke psikologis manusia. Nah, sebelum saya bikin cerita ini, setahun sebelumnya, saya sudah riset dulu tentang psikologis manusia itu. Jadi ketika kita menulis novel, kita punya dasar. Dasar tadi kita gunakan di dalam novel tadi. Jadi pembaca, selain membaca novel, mereka juga tahu tentang istilah-istilah psikologis di dalam situ. Jadi kita menulis itu nggak asal menulis. Takutnya nanti ada pro kontra di depannya gitu kan. Jadi lebih saya lebih suka menghindari masalah daripada nanti menghadapi masalahnya. Jadi sebisa mungkin kita mencari dulu, oh ini tentang penyakit mental ini apa gitu. Itu kalau saya sendiri, tapi kalau untuk penulis lain saya tidak tahu. Baik, baik. Jadi sangat penting itu untuk melakukan riset ya kak ya. Aduh, Ah, nge-lag. iya. Lalu apa sih yang sering kakak lakukan untuk menambah daya tarik suatu cerita? Biasanya, biasanya kan kalau kita bikin novel tuh kan ada sinopsisnya. Ya, Nah, dari sinopsis itu kita bikin daya tariknya. Biasanya pembaca kan lebih dulu baca sinopsis daripada isi cerita. Jadi lebih baik kita tempatkan sinopsis yang lebih menarik. Jadi isinya nanti bisa ikutin dari sinopsis atau ngambil ide lain. baiklah ini pertanyaan terakhir dari saya. Pesan apa sih yang ingin kakak sampaikan buat calon para penulis? Kalau untuk para calon penulis, pesan saya lebih-lebihlah semangat menulis.
sekarang kan banyak platform untuk para penulis. Jadi kesempatan untuk jadi penulis itu semakin besar untuk membuat nama. Contohnya kayak Wattpad, Novel2, Novelme. Nah, dari situ juga selain kita mengutarakan gimana ya, me, anu mana sih belum? Kayak Hmm. kita menulis itu kan, bisa jadi kita di situ kalau rezeki kita bisa dapat sedikitnya ya uang jajan untuk Penghasilan. sekolah. Jadi kan setidaknya bisa membantu orang tua, bisa membantu diri sendiri juga. Untuk anak-anak sekolah juga bisa untuk membantu sekolahnya. Tuh. Jadi di situ Baiklah, banyak ladang untuk kita mencari mencari uang tadi. baiklah. Terima kasih Kak ya untuk waktunya. Udah Ya, mau sama-sama. direpotin. Nah, nggak repot. Makasih banyak Kak ya. Semoga Ya, wawancara ini bisa bermanfaat bagi semua. amin. Amin. Semangat. Semangat Kak. Semoga cerita-cerita kedepannya lebih bagus lagi, lebih banyak diminatin sama para pembaca. Semoga Amin. sukses selalu buat Kakak. Amin. Awakmu juga sukses, amin. Makasih Kak. Assalamualaikum. Ya, ya, Waalaikumsalam. Hai. Dah. Baiklah, terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Mohon bantuannya untuk like dan komen guna untuk memenuhi tugas UAS saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.